Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kembali kami bersyukur kesempatan seperti ini Tuhan berikan. Di hari perhentian kami datang beribadah kepadamu. Dan saat ini juga kami rindu menyiapkan hati kami semua untuk mengikuti pesta rohani RKKJ yang Tuhan sediakan bagi kampus-kampus di wilayah Jakarta dan juga regional. Kami berdoa kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menanggapi dengan serius undangan Allah, sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mengikuti sebuah event yang diadakan, tapi benar-benar Tuhan sapalah kami, sehingga ketika kami bersama-sama mendengarkan sapaan-Mu, Tuhan membangkitkan lebih banyak murid lagi untuk hidup bagi Tuhan, untuk menjadi saksi bagi kerajaan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama berkumpul sore hari ini. Sebentar kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Senang boleh ketemu. Iya, ini namanya persiapan hati, ya. Memang unik ya, hati pun harus disiapkan. Bukan cuma duit ya. Ini masih banyak kayaknya yang bergumul keuangan juga nih tampang-tampangnya ya. Tapi ya jauh lebih penting lagi kita siapkan hati kita. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Ya, masalahnya di hati. Tidak heran di dalam Alkitab sendiri dikatakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi teman-teman, banyak hal dalam hidup ini sumbernya itu hati. Ya, jadi mari kita siapkan hati kita. Bagi saya gini ya, tentu pasti ya ikut camp itu banyak pergumulan. Tapi hatinya sedang mengarah kemana? Poinnya begini, kalau memang sudah yakin atau pingin atau sudah doa Tuhan, saya pengen ikut. Nah, lalu kemudian terjadi perjuangan sesudahnya dengan orang yang memang dari awal sih nggak pengen-pengen amat ikut ya. Ya, kalau dapat izin ikut deh. Saya kadang suka nanya dulu, kalau kamu sendiri pingin ikut nggak? Pingin sih bang, tapi izin. Kamu dulu, jangan bilang izin ya. Dalam pengertian bukannya kita mengesampingkan pergumulan, tapi jangan sampai memang sebenarnya nggak mau ikut kok ya, gitu ya. Atau ya tidak serius ikut. Nah, itu yang perlu kita sama-sama benahi hati kita. Miliki dulu begitu. Saya lebih senang orang yang punya pergumulan dan sampai pada titik ikut Tuhan itu sulit bang, tapi bisa. Ketimbang kadang-kadang ada yang kalau habis camp tuh bisa bang, tapi sulit. Nah, belakangnya tuh. Jadi mentalitasnya bisa beda. Pengen ikut nggak? Sudah doakan nggak?
Makin yakin nggak harus ikut? Dan dari situlah nanti kalian melihat bagaimana Tuhan akan memimpin perjalananmu. Saya kan juga sama teman-teman bukan kali pertama ikut camp ya. Tanya Bang Niko gitu ya. Mungkin kalau dulu kita camp itu suka kumpulin apa? Name tag ya. Name tag digantung di kamar gitu ya. Awal-awalnya gitu, semua name tag dari camp ini, camp itu, lama-lama kepenuhan kan saudara ya. Saking lamanya banyak camp yang diikuti. Saya sudah melihat banyak keajaiban. Keajaiban itu luar biasa lah Tuhan bekerja. Tidak selamanya memang Tuhan memberikan jalan. Kadang-kadang juga sulit. Tapi saya melihat ada orang-orang yang berjuang, ada yang akhirnya nyusul habis kuliah, ada yang berdoa, Bang kami pengen ikut tapi pas itu minggu UTS. Saya ingat banget ya, itu minggu UTS Bang, gimana itu ya? Saya bilang kamu doalah. Ya ini bukannya Tuhan. Tiba-tiba banjir besar di Jakarta saudara. Beberapa kali RK begitu ya. RK tuh banjir besar teman-teman, sampai UTS ditunda. Jadi memang ini masalahnya ya, saya bukan mengatakan kita minta bencana apa begitu ya supaya bisa ikut ya. Tapi maksudnya gini loh, yakini dulu gitu ya, doain sungguh-sungguh. Abang ingat waktu RK berapa tuh saya juga salah satu pembicara sampai dijemput panitia ya, karena akses ke rumah saya itu sudah banjir semua. Jadi akhirnya panitia jemput dengan mobil tinggi ya, tapi mobilnya pun nggak bisa masuk rumah saya. Alex kami tunggu di depan ya. Saya keluar dulu bawa gitu ya, pakai celana pendek, nanti di mobil baru. Jadi perjuangannya macam-macam. Abang nggak tahu perjuanganmu apa ya. Ada kayak yang ada duduk di sini perjuangannya mungkin abang kakak minta cuti, atau mungkin ada yang tanggal 1 harus ikut hari buruh, mungkin harus demo ya. Abang kakaknya ini kan kerja ya, benar ya? Ada yang koordinator lapangan untuk demo hari buruh, Korlap ya. Jadi jangan berpikir cuma peserta yang punya pergumulan. Oh belum lagi panitia, lihat mukanya panitia. Itu bergumul juga teman-teman ya. Tapi ketika kita sama-sama sepakat, satukan hati, Tuhan kami rindu camp ini menjadi bagian yang Engkau kerjakan di generasi ini. Maka kita siapkan hati kita sama-sama ya. Tema kita menjadi saksi bagi kerajaan-Mu. Oke? Jadi nanti kalau diteriakkan apa tadi? RKKJ 2003. Saya coba ya, saya pengen lihat ya. Seberapa berjuang kalian naiknya itu ya. Harusnya kalau kalian siswa dari lantai, dari bawah, jongkok. Seberapa berjuang kamu ya, biar kelihatan ya. Siap ya? RKKJ 2023. Oke ya. Ada yang kayaknya benar-benar ya Bang, berdirinya pun agak lama saya Bang, perjuangannya itu loh Bang. Ada yang langsung berdiri, wah alumninya langsung support, wah sudah ada dana. Ada yang mesti banyak berdoa, Tuhan alumni kami banyak ngomongnya, sedikit ngasihnya. Kadang-kadang gitu ya, itu pergumulan lah. Pergumulan kita tiada akhirnya, tapi ada Tuhan yang menyertai. Hari ini bukan hanya kalian, ada juga teman-teman yang mengikuti lewat Zoom atau YouTube ya. Karena mereka dari regional, mereka juga nanti akan datang ke Jakarta untuk mengikuti RKKJ ini. Firman Tuhan hari ini di dalam Injil Lukas, pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya mohon yang pria membaca lebih dulu ayat 1, yang perempuan ayat 2, kita bergantian sampai ayat 11 ya. Abang sudah tulis ayatnya di screen, tapi tetap buka HP sucimu ya. Nggak banyak yang bawa kitab suci kali ya. Nah supaya kalau agak macet kita nggak kehalang ya. Setelah saya baca alamat ayatnya, pria akan mulai membaca ayat 1. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pria. Ada suatu Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon.
dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sama-sama dengan dia takjub karena banyak ikan yang mereka tangkap. Namun perahunya ke darat, mereka pun tinggalkan segala sesuatu. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca firman tapi juga merenungkan, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus memulai pelayanannya di dalam dunia ini. Keempat Injil mencatat awal pelayanan Yesus. Hanya 2 Injil yang mencatat kelahiran Yesus. Empat-empatnya mencatat kematian dan kebangkitannya. Dan empat-empatnya juga sebenarnya mencatat awal pelayanan Yesus. Nah, mari lihat sebentar ya, apa yang sebenarnya jadi visi pelayanan Yesus. Mari kita buka Lukas 4, kita akan melihat ayat yang ke-42 sampai 44. Jadi abang cari saja konteks terdekat sebelum Lukas 5 ya. Sebelum Lukas 5, Lukas 4 ayat 42 sampai 44, saya bacakan bagi kita. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ya, Yesus mulai populer karena ada mujizat kesembuhan yang dia lakukan. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Seperti tema kita ya, diutus ya untuk kerajaan Allah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka perhatikan ketika memulai pasal yang kelima, saya bisa mengkaitkan dalam bagian ini bahwa Yesus membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-muridnya. Coba kalau kita lihat ya, 3,5 tahun pelayanan, apa sih yang jadi fokus Yesus? Yang dia mau bangun adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan sekadar bicara geografis, lokasi. Tetapi kerajaan Allah berbicara tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan tentu secara geografis akan tersebar dan nanti digenapkan dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Kerajaan Allah bukan sekadar bicara Israel, tetapi semua orang yang merajakan dia di hati mereka. Nah, itu yang Yesus mau bangun. Lalu dia mulai dengan apa? Dia mulai dengan membangun murid-murid. Dia panggil murid-murid. Teman-teman, kadang kita, kalau kita pikir, apa Yesus ngerti gak ya strategi marketing ya? Coba kalau kamu dikasih kesempatan, bikin proposal marketing, mempromosikan Injil Kerajaan Allah, waktu 3,5 tahun, maka kamu akan invest di mana? Saya mikir-mikir kenapa Yesus nggak datang keliling-keliling KKR terus ya?
Yesus itu nggak punya paspor kayaknya saudara ya. Cuman mainnya di Yerusalem DSK ya, dan sekitarnya, Palestina dan sekitarnya. Galilea, turun Yudea, naik lagi Galilea, bolak-balik lewat Samaria. Yesus nggak punya paspor saudara. Bayangkan kalau dia mau menjangkau dunia, kenapa dia cuma tinggal di Palestina? Itu kan lucu ya. Belum lagi kalau kita lihat, dia panggil muridnya sekelompok kecil orang yang dia invest hidupnya kepada mereka. Kenapa Yesus nggak datang ke Indonesia waktu itu ya, bikin KKR untuk siapa? Homo soluensis, Pithecanthropus gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita mikirnya mau seperti apa, tapi ternyata kerajaan Allah dibangun dengan adanya murid. Pastikan di kampusmu ada murid. Kalau abang bilang murid bukan identik dengan kelompok kecil ya. Tentu sarana paling efektif membangun murid adalah kelompok kecil. Makanya itulah kelompok kecil pemuridan. Tapi saya harus katakan banyak kampus punya kelompok kecil tapi nggak ada murid. Maaf, kenapa? Karena murid itu punya ciri yang tentunya kita akan lihat di dalam Injil Lukas ini. Murid itu punya ciri. Jadi pastikan ada murid. Dan kamu sendiri adalah murid. Kelompok kecil harus menghasilkan murid. Tanyakan lagi apakah ada murid di kampus saudara. Kalau tidak ada murid, sebenarnya pertanyaannya, saudara lagi bangun apa di kampusmu? Bangun kerajaanmu. Makanya kampus-kampus yang sekarang saya lihat, memang kami kalau lihatnya hanya bisa lihat sekilas ya. Ditanya, berapa kelompok kecil yang ada di kampusmu? Menurun bang, rata-rata kampus bilangnya menurun ya. Tapi saya kok tetap meyakini Tuhan kalau saja tersisa murid-murid yang sungguh-sungguh mau dibentuk. Bukankah engkau membangun kembali atau membangun kerajaan Allah 2000 tahun yang lalu engkau memulai dengan 12 orang. Itu pun satu bandel ya, si Yudas. Jadi diganti gitu ya sama yang lain. Jadi teman-teman pastikan kampus-kampus di Jakarta, di regional, di kota-kota yang ada, kita sedang membangun kerajaan Allah. Ini bukan sekadar membangun persekutuan. Masa yang Hindu ada, yang Buddha ada, yang Islam ada, ya biar kita eksis kita juga mesti ada. Itukah? No. Pastikan bahwa ada murid di kampus saudara. Murid dihasilkan lewat apa? Saya pikir yang utama memang kelompok kecil ya. Tapi kalau kelompok kecil cuman kelompok, iya kami kelompok kecil bang. Ada yang nanya, apa itu kelompok kecil? Kelompok yang tidak terlalu besar. Saya PKK bang, pemimpin kelompok kecil atau pemimpin kamar kecil. Kami ada KTB bang, apa itu kelompok tanpa bahan. Kami KTB terus bang, kelompok tertawa bareng. Kami tiap kali kelompok kecil KTB bang, makan mulu, makanya kami KTB, kelompok tambah besar. Murid itu ada cirinya teman-teman. Jadi pastikan kamu murid, pastikan kelompok kecilmu menghasilkan murid. Dan bagi saya setelah belajar lebih jauh, identitas murid itu sebenarnya itu yang melekat kepada kita sampai kita ketemu Tuhan. Seharusnya begitu. Makanya abang kakak yang menyerahkan diri jadi pemimpin kelompok juga harus murid ya. Murid yang terus bertumbuh. Jangan hidup dalam nostalgia masa lalu. Dulu saya rajin banget bang. Tapi itu dulu. Banyak orang senang dengan nostalgia. Ya dulu ya waktu zaman kita ya. Dulu ya kita tuh kalau belum ada jemaat kita beresin bangku. Wah zaman dulu gitu ya. Itu tapi semuanya dulu kita rajin banget. Kita datang sebelum jemaat datang. Kita pulang habis jemaat udah pulang. Kita masih ada di situ. Masih rapat. Masih evaluasi. Wah zaman dulu kita. Tapi itu semua dulu. Sekarang bagaimana kerohanianmu? Nah mungkin juga ini cara Tuhan ya. Bukan hanya buat adik-adik di kampus. Tapi buat abang kakak yang sedang diingatkan Tuhan, dilibatkan. Ini juga camp buat kamu. Mungkin di sini juga Tuhan akan membentuk kamu.
Kenapa? Kita belum ada kok yang selesai jadi murid, benar nggak? Ada yang udah tamat? Oh saya sudah selesai bang, MHB kelar. Sampai bab 12, paling lama sih bab 10. Teman hidup. Tapi pertanyaannya, apakah kita terus jadi murid? Yesus membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid. Kalau abang balik kalimatnya, maka kalau tidak ada murid, sebenarnya tidak ada kerajaan Allah yang dibangun. Apakah kerajaan Allah sedang dibangun di UI, di Trisakti, di kampus STAN, di kampus STIS? Sebutkan nama kampusmu ya, nanti bilang nggak disebut lagi ya. BINUS, apalagi saya lihat mukanya ya, BINUS, STAN, STMI, Exodus, semua ya. Kalau kamu sedang membangun kerajaan Allah, maka itu cirinya bangun murid. Benar? Itu bukan cuma demi evaluasi berapa murid, berapa kelompok kecil, berapa orang yang dimuridkan. Makanya kita perlu melihat. Sehingga kalau kita evaluasi pelayanan Yesus 3,5 tahun, hasilnya apa? 11 murid kan? Kadang-kadang kalau pakai strategi marketing, Yesus nih kurang jago ya. Nggak sampai ke seluruh dunia kan? Dia titip pelayanannya. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saya ingat betul dalam sebuah buku dikasih gambaran ya. Katanya waktu Yesus balik ke surga. Ini gambaran aja, gambaran imajinatif. Bos pulang ya, Yesus balik ke surga, lalu disambut sama malaikat-malaikat kan, habis 3,5 tahun pelayanan dia naik ke surga ya. Lalu kemudian dia masuk surga, terus malaikat, wah Tuhan pulang nggak mau ya, itu ya, wah Tuhan pulang gitu ya. Gimana bos? Pelayanan berhasil? Oh iya kata Yesus gitu ya. Wow berarti seluruh dunia sudah kenal Injil? Oh belum kata Yesus. Loh kok pulang bos? Lalu Yesus bilang, saya sudah titip misi itu kepada 12 murid. Malaikat iseng nanya lagi, bagaimana kalau mereka gagal Tuhan? Lalu Yesus berkata, maaf saya nggak punya cara lain. Lalu Yesus masuk. Waktu saya baca ilustrasi itu, percakapan imajinatif itu, seolah-olah mau mengatakan Yesus tidak punya cara lain membangun kerajaannya selain hasilkan murid. Dan itu yang dia contohkan. 3,5 tahun dia fokus menghasilkan murid. Dan murid itulah yang akan membangun kerajaannya. Perhatikan dari 11 ditambahkan kemudian jadi 12. Akhirnya Injil tersebar sampai kemana-mana. Saudara, tema kita menjadi saksi bagi kerajaanmu. Ya, saudara murid apa bukan? Pastikan dulu kan. Dan kalau saudara ikut camp ini, apakah saudara juga bersedia membangun kerajaan Allah di kampusmu dengan membangun murid-murid? Ya. Baik, saya lanjut ya. Murid adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sebenarnya secara sederhana itu yang saya hayati. Mengalami encounter with Jesus. Dan kalau kita pikir baik-baik, inilah sebenarnya anugerah. Bukan kita kok yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang telah mencari dan menemukan kita. Encounter itu artinya apa? Sebuah perjumpaan yang sebenarnya tidak disangka-sangka. Tapi ini perjumpaan yang membawa perubahan. Nah, dari bacaan kita hari ini, saya ingin mengajak kita merefleksikan murid itu seperti apa sih? Nanti dalam RKKJ kalian akan dapat lebih banyak lagi, tapi abang kayak memberi pengantar dulu ya. Murid itu seperti apa? Kalau saya murid, saya harus seperti apa? Kalau di kampus saya membangun murid, maka apa yang harus dibangun di kampus saya? Nah, kita lihat. Yang pertama, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu murid adalah murid yang mengenal Tuhannya. Pastikan itu. Makanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan. Sesudah itu baru kemudian masuk dalam pemuridan, biasanya begitu kan. Kenapa? Perjumpaan dengan Kristus itu membawa kita di dalam sebuah
hidup yang sama sekali berbeda. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Petrus. Kalau teman-teman perhatikan, coba lihat ayat 1-3 di Alkitabmu. Dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Di mana lagi ini? Nama lain Danau Galilea, Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus mulai dikenal, saudara, ya. Dan dikatakan pengajarannya berbeda dengan yang lain. Ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini menandakan sudah selesai, ya. Mereka sudah basuh jalannya. Teman-teman perhatikan, ada 2 perahu, tapi Tuhan memilih perahu Simon. Nah, kadang saya berpikir gitu ya, ini anugerah. Ya, Tuhan memang mau punya rencana buat Simon, ya. Kalau mungkin kita secara manusia bilang ini kebetulan. Kalau dalam kekristenan nggak ada kebetulannya, yang ada ketepatan. Tuhan pilihnya perahu Simon. Di kampusmu banyak orang Kristen nggak? Atau cuma kamu? Enggak lah ya. Ada kan? Kenapa kamu yang di sini? Kenapa kamu yang ikut pemuridan? Kenapa kamu yang ikut kelompok kecil? Saya pikir mungkin kita bisa pikir kebetulan. Habis waktu itu saya dikejar-kejar sih, kasihan kan kakak itu nelfon kita nggak balas. Ya sudahlah, akhirnya saya balas. Waktu saya balas, oh berarti saya ikut kelompok ini karena saya. Sebenarnya kalau kita pikir baik-baik, di dalam segala cerita hidupmu ada Tuhan, ya. Ada 2 perahu loh. Tuhan pilih perahu Simon, ya. Dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Yesus kan tidak kayak kita kalau mau ngajar, ya. Orang banyak, kita aja udah sibuk dengan sound system segala macam, ya. Tadi kayaknya trouble di awal, ya. Nggak kedengeran ya di Zoom, ya. Kalian saat teduh, saya lihat di sana nggak teduh. Jadi saya doa saja, saya bilang Tuhan mujizat lah, ya. Sana lari sini satu dengan yang lain, ya. Karena kita pakai sound system. Yesus pakai apa? Pakai alam, ya. Sound systemnya alam. Mengajarnya dari perahu. Saya tuh baru baca juga waktu persiapannya. Ternyata kalau dari perahu, air itu punya efek memantulkan suara dibanding tanah. Jadi mungkin kapan-kapan kita kebaktian pantai, ya. Jangan padang mulu. Karena kalau padang kita ngomong, tanah menyerap semua suara. Tapi ternyata kalau air katanya mantul, ya. Jadi Yesus waktu ngajar dia dari perahu begitu, ya. Jadi nggak usah sound system, angin gitu, ya, membawa suara itu terdengar dengan jelas. Jadi pakailah hikmat alami, ya. Nah, dari atas perahu dia mengajar. Tapi bagi saya, ini bukan sekadar mengajar karena dia punya satu kerinduan berjumpa dengan Simon pada waktu itu. Ya. Nah, kita lihat lagi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, nah ini Tuhan bicara pribadi, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tadi kan deket, ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lihat respon Simon. Saya pikir agak kebangetan juga Tuhan, ya. Baru selesai beres-beres jala, ya. Terus tebarkan jalamu. Saya masih membayangkan, karena saya cari di tafsiran juga nggak banyak yang menerjemahkan kira-kira perasaannya Simon gimana. Ini dongkol. Ini kalau dia ngomong nih kira-kira gimana? Atau dia ngomong, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Atau dia bilang, Guru, ya Allah, udah sepanjang malam coy. Kira-kira nadanya nada pasrah, nada nurut, nada sinis. Simon tahu, ya, Yesus tukang kayu, ya. Siapa yang lebih pengalaman dalam hal menjala ikan? Ini Tuhan Yesus ngajarin lagi, ya, Simon. Yuk. Saya juga baru tahu waktu persiapan, ya. Ternyata orang nangkep ikan itu, maaf yang perikanannya itu urusanmu, saya baru tahu. Orang nangkep ikan itu harus di yang tidak terlalu dalam. Jadi jangan terlalu dalam.
tapi dia disuruh ke tempat yang dalam, yang logikanya nggak ada ikan. Dan biasanya orang nangkep ikan malam-malam. Mungkin ikan nggak bobo ya, jadi ditangkep dia malam-malam ya. Kalau siang malah dia bobo. Nah ini malah disuruh pergi bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Simon menjawab. Nah, satu tafsiran merangkum semuanya. Di sini ada kepasrahan, ada kepatuhan, tapi juga ada keraguan-raguan. Itu gimana itu ya? Sudah semua perasaannya di situ. Sehingga kalimatnya, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya mungkin ragu-ragu juga tapi patuh. Saya waktu pelajari tadi ya, kadang-kadang kita ragu-ragu tapi belajar patuh ya. Ragu nggak ikut RKKJ? Ragu? Patuh ya. Patuh sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang nggak pergi ya enggak. Tapi kalau Tuhan bilang pergi, kadang-kadang Tuhan saya mau pergi tapi saya nggak tahu ini papa mama mau ikut juga. Nah, kadang-kadang gitu ya. Buat mereka yang susah izin dari papa mama, ayo ajak papa mamamu gitu ya. Bayar penuh. Jadi memang pergumulan ini ya, gak mudah teman-teman ya. Semoga kalian ingat sepanjang waktu nanti. Nah, dan setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mulai koyak. Wow, wah terjadilah. Di sini Tuhan menunjukkan apa yang mustahil bagi manusia. Tidak masuk logika. Logikanya UTS. Nggak masuk logika banjir. UTS ditunda. Kadang-kadang saya pikir ya Tuhan sanggup bekerja ya. Dalam hal yang bahkan menurut kita kayaknya tidak mungkin. But at your word I will let down the nets. Itu katanya si Simon. Siapakah murid? Murid adalah seorang yang mengakui dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan dan mengalami ketuhanan Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Bahwa memang betul dia Tuhan. Teman-teman, saya harus katakan seringkali kita belum melihat, tapi percayalah. Waktu engkau mengaku dengan mulutmu, berjalan dalam iman, engkau akan makin dibukakan siapakah Yesus yang adalah Tuhan atas segala sesuatu. Saya pribadi juga mengalami ya. Kadang-kadang sudah tahu sih, saya Kristen dari kecil, saya bahkan sudah pelayanan, jadi saya tahu Tuhan baik. Tapi ternyata perjalanan iman makin membuktikan dia baik. Makin membuktikan dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang menguasai alam, ikan aja bisa masuk. Saya nggak tahu tuh Tuhan gimana bikinnya ya. Ikan-ikan tidur, bangun semua. Dari laut dalam, bangun, masuk jalannya. Tuhan sanggup dan alami itu. Murid bukan cuma ikut kelompok kecil, daftar, dapat buku, enggak. Tapi kamu mengalami ketuhanan Kristus dalam perjalanan hidupmu. Sehingga saya tulis gini ya. Sebelum saudara dipakai menjadi penjala manusia, karena itu bagian yang dipercayakan kepada Simon nantinya ya. Saudara harus terlebih dahulu mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhanmu. Dan alami ketuhanannya dalam keseharian kita. Hidup punya banyak pilihan dan kadang-kadang pilihan itu mempertentangkan kita dengan Tuhan ya. Dalam arti ini kalau saya pilih ini Tuhan berkuasa atau tidak. Saya ngalamin beberapa kali ya, memilih dan ketika memilih mengakui dia Tuhan, Tuhan sanggup bertindak. Alam dia bisa ubah. Maka hati papa mamamu juga pasti bisa diubah kalau Tuhan mau ya. Tapi kamu berdoa enggak? Waktu saya mulai kenal Tuhan zaman SMA, lalu waktu itu sulit sekali. Orang tua tidak setuju ikut-ikut persekutuan. Karena memang mereka takutnya sesat gitu. Jangan ikut ini, nanti kamu sesat begitu ya. Dan waktu itu dilarang ikut kelompok kecil. Saya ingat banget. Kami kelompok kecil, tapi kemudian kami dilarang ikut kelompok. Dan waktu itu ya kita cuma bisa berdoa ya, namanya kita tahu ini penting
Tapi dilarang, bagaimana caranya? Anak ngomong sama orang tua, dibilang, tahu apa kamu anak kecil? Jadi wah, saya satu kelompok kecil sama kakak saya. Jadi kami berdoa zaman SMA, pokoknya berdoa. Teman-teman kelompok kecil kami juga berdoa. Kami nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong, kakak saya nggak bisa ngomong, papa saya keras. Tuhan luar biasa ya. Datanglah liburan kakak papa saya dari Jakarta, pulang liburan. Saya dulu tinggal di Makassar. Waktu liburan terus biasalah adik cerita sama kakaknya ya. Ya nih anak-anak nih pada ikut-ikut persekutuan aneh-aneh nanti gini-gini. Di situ papa saya dimarahin sama kakaknya. Syukur anak-anak ikut begitu. Kalau mereka ikut narkoba, izinkan. Tuhan sanggup ya menguasai. Apa sih yang susah? Ya kalau memang Tuhan buka jalan, tapi ya saya bersyukur teman-teman kami berdoa ya. Minggu depannya kami datang kelompok kecil semua. Puji Tuhan, jawaban doa. Saudara percaya gak sih Yesus Tuhan berkuasa? Tapi memang kepercayaan itu tentu tidak meniadakan tanggung jawab kita ya. Tapi makin menolong kita menjalankan tanggung jawab. Amin. Ya, panitia kemarin cerita dana kurang berapa Ben? 100 rupiah. Kalau 100.000 saya tutupin sekarang nih ya. Ya, tapi saya yakin ya dalam satu bagian melihat bahwa Tuhan punya alam semesta kok. Ya kita juga punya bagian ya. Tapi kita meyakini. Seringkali logika kita, ini logikanya nggak nyambung lah. Ikan di tempat dalam, ikan siang bolong, jala hampir robek. Saya pikir nggak kebetulan dikasih keterangan jalannya hampir robek. Ya. Sorry. Nah, yang kedua, bukan hanya kenal Tuhan, murid juga makin kenal dirinya. Ya, jadi kalau kamu adalah murid Kristus, cirinya apa? Saya makin kenal siapa saya dalam relasi saya dengan Tuhan. Itu yang Petrus katakan. Simon Petrus melihat, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, ini agak serem juga ya, Tuhan pergilah daripadaku. Saya kalau jadi Yesus, kamu suruh saya nyebur. Ini lagi di perahu loh. Tuhan pergilah daripadaku. Kebangetan kamu. Tapi hayatinya begitu ya, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sadar betul Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Murid itu seorang yang makin hari makin mau dibentuk Tuhan. Dan salah satu proses pembentukan ketika engkau sadar betapa rapuhnya diri kita. Kalau kita jadi murid tambah lama tambah sombong, oh itu bukan ciri murid. Murid adalah orang yang terus menyadari, makin lama ikut Tuhan, makin sadar betapa saya sebenarnya tidak layak, tapi Engkau melayakkan saya. Kadang-kadang dalam pemuridan tanpa sadar, karena kesannya naik kelas. Awalnya masih anak bawang ya, naik sedikit jadi bawang bombay, naik lagi gitu ya. Jadi pengurus, makin lama, makin naik, jadi ketua di persekutuan, lalu mungkin jadi seksi kelompok kecil. Kayaknya naik. Sampai kamu dengan Yesus, saya cuma sedikit di bawah Yesus. Tapi murid selalu sadar, Tuhan, siapakah aku? Dan titik itu membawa dia berkata, kuserahkan hidupku kepadamu. Tuhan pergilah daripadaku. Tentu ini bukan mengusir ya, tapi sebuah kesadaran betapa tidak layaknya aku. Dan kemudian kalau saudara perhatikan, disinilah panggilan menjadi murid yang memuridkan ya. Murid tidak berhenti pada dirinya, tapi juga dia menangkap pesan ilahi. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Menarik ya, engkau akan menjala manusia. Di dalam kesadaran, ketakutan. Dan Petrus bukan orang yang tidak pernah gagal, masih ingat? Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali teman-teman.
Menyangkalnya 3 kali. Itu waktu kalau saya memperhatikan penyangkalan Petrus, itu penyangkalan yang sistematis kira-kira ya, atau yang logis. Dia, karena kita pikirnya kan 3 kali. Misalnya kamu tanya saya, ini Bang Alex ya? Bukan. Itu 3 kali juga kan? 3 kali itu. Tapi penyangkalannya Petrus bukan begitu. 3 orang berbeda bertanya kepada dia di 3 waktu yang berbeda. Dia jawabnya tidak kenal. Ada perempuan yang lihat, ih murid Yesus. Enggak kenal. Habis itu kira-kira bagaimana perasaan hatinya ya? Mungkin dia langsung nyanyi, Tuhanku datang tertunduk malu, aduh kenal. Habis itu ada lagi yang lihat, ih muridnya. Bukan, saya nggak kenal. Tuhanku datang tertunduk malu. Lalu Alkitab cerita, 1 jam kemudian orang lain lagi lihat. Jadi 3 kalinya bukan tidak, bukan. 3 kali yang sadar. Tapi kesadaran itu justru membawa dia untuk dipakai Tuhan. Engkau akan terus dibangun. Menjala manusia. Orang kalau Petrus itu menjala ikan, ikannya dari hidup jadi mati ya. Tapi menjala manusia, dari mati jadi hidup. Wah, ini kalimat yang indah yang saya temukan dalam persiapannya. While fishermen snatch living fish away to their death, Peter and the other disciples, ingat ada Yakobus sama Yohanes ya. Peter and the other disciples will be engaged in snatching spiritually dying people away to life. Jadi yang terjadi adalah mereka dibawa kepada kehidupan. Engkau dan saya yang mengaku murid, kiranya hidupmu boleh memuridkan kembali pada waktunya. Camp ini bukan berhenti buat kamu, tapi kiranya Allah bangun kerajaannya di kampusmu, yang berarti berikan dirimu jadi pembuat murid pada waktunya. Dalam sebuah sharing, seorang penulis buku pemuridan ditanya, kalau Bapak dikasih kesempatan hidup sekali lagi, apa yang akan Bapak lakukan? Dan dia menjawab, kalau saja saya bisa mengulang hidup saya akan memimpin lebih banyak murid. Teman-teman, itu juga kerinduan saya sebenarnya ya. Kalau Tuhan kasih kesempatan, saya ingin memimpin lebih banyak murid. Membangun kerajaan Allah. Membangun murid bagi kerajaannya yang akan melanjutkan membangun. Makanya kita bersyukur kalau di kampus masih ada persekutuan. Sebenarnya karena ada murid-murid yang dari generasi ke generasi terus menangkap visi ilahi. Dan pada akhirnya, murid itu orang yang mau bayar harga, saudara. Karena melihat kemuliaan panggilan. Petrus, buat dia, perahu, jala itu segala-galanya ya. Tapi lihat, sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Para penafsir katakan hati-hati, segala sesuatu bukan berarti semuanya. Karena buktinya Petrus masih punya rumah ya. Jadi jangan begitu ya, begitu semuanya dalam arti yang buta, tidak. Tapi menunjukkan bahwa sekarang hidup mereka bukan lagi fokus kepada apa yang mereka mau, tapi apa yang Tuhan mau. Itulah hidup murid dan siap bayar harga masuk ke dalam pemuridan yang seperti itu, ke dalam panggilan yang seperti itu. Higher calls causes them to abandon their nets. Panggilan yang lebih mulia, kita nanti nyanyi ya, panggilanmu lebih tinggi serta mulia karena Yesus yang telah bangkit jaminannya. Kalau kamu sudah terima panggilan pemuridan yang untuknya Yesus bahkan menyerahkan nyawanya, maka maukah engkau juga rela bayar harga? Di generasi kami masih ada orang yang harus tinggal lebih lama supaya tetap bisa jadi PKK ya. Di zaman kita banyak ya Bang Niko ya. Ada yang karena melihat kalau saya langsung pergi bagaimana ini? Saya masih mau berikan setengah tahun. Setengah tahun itu orang tuamu bayar uangnya pakai apa?
Karena kan waktu itu nambah. Waktu kuliah nambah uang. Tapi ada yang berkata, saya akan kasih les. Saya mau tetap tinggal di kampus supaya pemuridan. Saya dampingi adik-adik saya sampai mereka selesai. Saya pikir, wow, kenapa orang bisa seperti itu? Karena dia tahu siapa yang panggil. Dan yang memanggil bukan hanya manggil. Dia sudah berikan teladan, jalan salib. Karena itu Dietrich Bonhoeffer mengatakan, when Christ called a man, he bids him come and die. Waktu Tuhan panggil seseorang menjadi muridnya, ikut aku dan mati. Terakhir, betapa menakjubkan ya, bahwa Yesus anak Allah yang kudus berkenan memanggil orang berdosa seperti Petrus untuk menjadi muridnya. Dan bahkan mempercayakan pelayanan untuk membawa Injil keselamatan kepada dunia. God transform. So, tolong next. Ini. God transform sinners into servants. Inilah murid. Pastikan kita murid. Pastikan di kampus saudara ada murid. Dan untuk itulah RKKJ ini diadakan. Supaya ketika kita mau membangun kerajaan Allah, mau jadi saksi bagi kerajaannya, kita mulai seperti Yesus, memastikan ada murid yang dibangun di kampus-kampus kita. Selamat menyambut anugerah Allah melalui RKKJ. Yang masih ragu dan bimbang, tetapkan hatimu, berdoa kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan bekerja menunjukkan Dia Lord of all. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Setiap kebenaran kiranya Kau teguhkan di hati kami, supaya pada akhirnya ketika Tuhan mempercayakan, memberikan kesempatan kami mengikuti RKKJ ini, kami benar-benar siap. Dan kami benar-benar merindukan, berbicaralah ya Tuhan sekali lagi di generasi ini. Terima kasih. Bangkitkan kembali pemuridan yang mungkin sedang lesu di banyak tempat, di kampus-kampus kami. Banyak murid-murid yang hanya mau ikut, iseng-iseng ikut, hanya ikut karena dipaksa. Tapi kiranya perjumpaan dengan Tuhan membawa mereka hidup bagimu, ya Allah. Kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.